Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Semoga yang sudah mampir ke channel ini saya doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan isi komen dengan doa-doa sesuai dengan hajat sahabat semua, agar kita aminkan bersama. Semoga menjadi wasilah terkabulnya doa dan hajat sahabat semua. Bagi Anda yang sudah like, subscribe dan komen, saya doakan semoga panjang umur, selalu diberikan nikmat kesehatan, dan rezeki yang berlimpah berkah. Dikaruniakan kemudahan dari segala urusan. Amin Allahumma amin. Jejak keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di tanah air Indonesia. Panggilan Habib bukan kebanggaan. Jika tak memberikan manfaat, mereka akan mendapatkan dosa 2 kali lipat. Pada bulan Maulid, banyak penceramah dan pembaca doa yang mengenakan gelar Habib. Mereka pun kerap diundang dalam membaca maulid dan sholawat. Panggilan Habib kerap digunakan untuk menghormati keturunan Rasulullah yang dikenal sebagai Sayyid. Ketua Umum Rabithah Alawiyah, Habib Zain Umar Smith mengatakan, ada degradasi makna Habib di Indonesia. Menurut dia, semua Sayyid di Indonesia mendapatkan panggilan Habib oleh masyarakat. Padahal, Habib mempunyai makna tuan guru atau seorang yang berilmu dari seorang Sayyid. Jadi, semua Habib pasti Sayyid. Kalau Sayyid sebenarnya kalau dia gak alim, dia bukan Habib, kata Habib Zain menuturkan. Seorang yang mendapatkan panggilan Habib mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan tuntunan kepada masyarakat. Habib Zain menilai, panggilan Habib bukan sebuah kebanggaan. Menurut dia, jika tidak mampu memberikan manfaat kepada masyarakat, dia malah akan mendapatkan dosa 2 kali lipat. Dia menjelaskan, ada hadis yang menjelaskan itu. Menurut dia, sebutan Habib hanya ada di Indonesia. Sedangkan, di luar Indonesia jika berasal dari keturunan Al-Husain seringkali disebut Sayyid, dan keturunan Al-Hasan, seperti di Maroko, Mesir, Yordania, mereka disebut Syarif. Namun, Sayyid ini masuk ke Indonesia pada saat masuk ke Aceh disebutkan Sayyid. Kalau di daerah Sumatera Barat disebut Sidi. Lalu para Sayyid ini hanya tokoh-tokohnya. Seorang ulama mempunyai harisma, keilmuan. Lingkungannya mencintai dia karena itu dikatakan Habib, yang artinya dicintai. Jadi, titel Habib itu bukan dari orangnya sendiri, melainkan dari lingkungannya, yang pernah mencintai ini orang yang disebut Habib itu. Demikian kata Habib Zain mengungkapkan. Rabithah Al-Alawiyah, sebagai organisasi masyarakat yang menghimpun warga negara Indonesia keturunan Arab, juga mencatat mereka yang mempunyai garis keturunan langsung dengan Nabi Muhammad. Menurut Habib Zain, Rabithah Al-Alawiyah memiliki catatan siapa saja orang-orang yang memiliki keturunan dengan Rasulullah. Metodenya ada metode khusus dalam ilmu nasab, dan ada dasarnya secara matematis harus bisa dibuktikan. Kalau dia gak ada di situ ya berarti mohon maaf, itu bukan bagian keluarga Alawiyin, kata Habib Zain menjelaskan. Di kalangan para Sayyid, menurut Habib Zain, banyak marga yang hidup di Indonesia, di antaranya As-Segaf, Al-Habsyi, dan yang paling banyak adalah Alatas. Semua itu tercatat dalam sebuah buku besar di mana berasal dari Hadramut. Awalnya berasal dari 3 buku besar, lalu berkembang menjadi 7 buku besar dan kemudian saat ini sebanyak 15 buku besar. Itu sebabnya, ketika orang memberikan beberapa nama keturunannya, mereka sudah bisa dilacak, apakah termasuk keturunan Nabi Muhammad, atau bukan.
Habib Zain menjelaskan, Rabithah Al-Alawiyah memiliki catatan nasab yang lengkap. Menurut dia, diaspora para Habib ke Indonesia terjadi pada dua gelombang, yaitu pada masa Wali Songo dan tahun 1800-an. Untuk itu, Habib Zain menyebut, sebagian besar Wali Songo merupakan keturunan Rasulullah, bukan keturunan Tionghoa, seperti beberapa pendapat lainnya. Habib Zain pun mengatakan, bahwa para Habib yang masuk ke Indonesia semuanya berangkat dari bidang dakwah dan berdagang. Beberapa dari mereka juga menikah dengan keluarga sultan di Nusantara, karena keulamaannya. Jadi, semua masuk jalur pemerintahan dan perdagangan, tapi misi utamanya dakwah. Untuk itu dakwah butuh biaya, maka dia bekerja dengan berdagang, supaya dia tidak meminta-minta, kata dia. Seperti beberapa suku di Indonesia yang memiliki marga, Said juga mempunyai marga. Menurut Habib Zain, saat ini sekitar 128 Habib dari keturunan Al-Husain. Namun, yang tercatat sekarang terdapat 62 marga. Yang lain ada yang punah gak punya anak keturunan. Yang ada 62 orang misalnya, keluarga Alatas, Assegaf, Al-Habsyi, Ben Smith, Al-Bar. Marga terbesar adalah marga Alatas, ujarnya. Sekretaris Umum Rabithah Alawiyah, Dr. Husin Ali Alatas menjelaskan, Alawiyin yang sekarang tinggal di Indonesia berasal dari Hadramaut, Yaman. Mereka memiliki kakek yang pertama kali tinggal hijrah ke negeri itu, bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sosok ini yang disebut memiliki sanad sampai ke Rasulullah. Garis keturunannya, yakni Ahmad bin Isa, bin Hamed, bin Ali, bin Jafar Shadiq, bin Muhammad Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Imam Husain, bin Ali, atau binti Fatimah, kemudian terus ke Rasulullah. Dia hijrah karena keadaan genting dari Basrah, di Hadramaut. Mereka berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Mereka kemudian menyebar, terutama di pesisir Samudra Hindia. Husin menjelaskan, mereka tinggal di Djibouti, daerah Afrika Timur. Mereka pun juga hidup di Kerala India. Dan, yang paling banyak di Indonesia, kata Husin. Orang-orang Hadrami yang datang ke Indonesia berasal dari kalangan ulama sekaligus pedagang. Mereka berdagang sambil berdakwah. Dia mencontohkan, di Jayakarta, para Alawiyin ini dahulu punya toko di Tanah Abang, Jakarta. Mereka buka setengah hari. Pagi untuk berdagang, dan siang mereka pergi berdakwah. Mereka memang berjualan sekadar untuk mencukupi sehari-hari, jelas dia. Meski menjadi kelompok yang bersanad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabithah Alawiyah tidak ingin dipandang sebagai kelompok yang eksklusif. Husin menjelaskan, organisasi ini ingin juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Menurut Husin, kehidupan Alawiyin memang tidak jauh beda dengan masyarakat umumnya. Hanya saja, Husin mengakui, semua Alawiyin adalah anggota Rabithah Alawiyah. Karena itu, dalam soal kepengurusan, Rabithah Alawiyah eksklusif alias hanya bagi mereka yang memiliki sanad sampai ke Rasulullah. Kita ini ibaratnya, organisasi keluarga. Jadi, mau tak mau, coraknya eksklusif. Tapi, kegiatan kami inklusif. Kita tak hanya untuk Alawiyin. Misalnya, soal beasiswa untuk mahasiswa, katanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah peninggalan para nabi yang berhasil ditemukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like,
Subscribe dan share dan klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.